Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi kelas 9 SMP. Hari ini kita akan membahas satu bab di kelas 9 SMP, yaitu reproduksi tanaman. Kita mulai dari satu soal di sini. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis, dinamakan penyerbukan titik-titik. Apakah bestar, apakah silang, apakah sendiri, atau apakah penyerbukan tetangga? Kita akan membahas ini di pembahasan berikutnya. Yang pertama harus kalian ketahui adalah bagian-bagian dari bunga. Bagian bunga. Nah, kalau boleh saya gambarkan bagian-bagian bunga, di sini ada satu bagian yang paling tengah berbentuk seperti sebuah guci. Inilah yang disebut dengan putik. Kemudian di samping putik itu biasanya ada benang-benang yang di ujungnya terdapat seperti sebuah kantung. Inilah yang disebut dengan benang sari. Kemudian di belakang dari tanaman, ini bukan di belakang, lebih tepatnya ini ada di bagian samping tanaman. Ini biasanya ada bagian yang berwarna pada tanaman. Bagian ini yang disebut dengan mahkota bunga. Kemudian di bagian bawahnya ada bagian yang membentuk seperti sebuah daun. Kemudian di sini ada tangkai tanaman. Ya. Ini adalah bagian kelopak dan tangkai. Jadi kalau kita ulangi lagi di sini, bagian-bagian dari bunga yang pertama ini, bagian paling atas, inilah yang disebut dengan kepala putik. Kemudian ini sendiri, inilah yang disebut dengan putik. Kemudian ini bagian yang berwarna hitam seperti benang, ini disebut sebagai benang sari. Kemudian yang berwarna merah ini adalah mahkota bunga. Sedangkan yang di bawah, yang berbentuk seperti daun, ini adalah kelopak bunga. Dan yang di bawah ini adalah tangkai. Lantas bagian mana yang termasuk organ reproduksi pada bunga? Jadi, organ reproduksi bunga itu ada dua. Yang pertama, organ reproduksi jantan itu berupa benang sari yang di dalamnya banyak mengandung serbuk sari. Serbuk sari inilah yang nanti akan berguna dalam penyerbukan karena ini akan membuahi kepala putik. Sedangkan organ reproduksi betina pada tanaman itu berupa putik. Nah, di sini kalau misalkan penyerbukan ikut terjadi, maka yang disebut dengan penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Itulah yang disebut dengan penyerbukan. Jadi pengertian dari penyerbukan
adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Oke. Nah, di sini kembali ke pertanyaan. Penyerbukan sudah kita tahu maksudnya apa yang disebut penyerbukan di sini. Jadi penyerbukan di sini adalah jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, di sini serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih itu bukan hanya berasal dari satu bunga saja, tapi bisa berasal dari bunga lain atau bahkan tanaman lain. Ya, jadi jenis dari penyerbukan itu ada beberapa macam. Misalkan di sini saya gambarkan ada satu tanaman. Kemudian ada tanaman lain yang masih sejenis. Kemudian ada tanaman lain yang beda jenisnya. Sini bunganya warna merah, bentuknya seperti kincir. Sini juga sama. Sedangkan yang di sini bunganya warna biru. Dan bentuknya bukan seperti kincir tadi. Oke, di sini. Nomor 1. Penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga ini. Ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Yang artinya benang sari dan putih ada dalam satu bunga yang sama. Ini disebut penyerbukan sendiri. Berikutnya ada jenis penyerbukan yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga. Tetangga. Apa maksudnya penyerbukan tetangga? Yaitu penyerbukan dari satu bunga ke bunga lain, tapi masih di dalam satu pohon. Artinya, benang sari berasal dari tanaman lain, berasal dari bunga lain dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Yang artinya penyerbukan silang itu serbuk sari itu berasal dari bunga lain beda pohon, tapi masih dalam satu jenis. Sari dari pohon lain tapi masih satu jenis. Misalkan kalau mawar, ya dengan mawar yang beda pohon, tapi sama-sama bunga mawar. Itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, yang keempat, ini disebut penyerbukan bastar.
disebut penyerbukan bastar. Apabila benang sari atau serbuk sarinya dari tanaman yang berbeda jenisnya. Misalkan dari tanaman mawar membuahi atau melakukan penyerbukan terhadap bunga melati. Itu disebut penyerbukan bastar. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu jenis. Ya, jadi kembali ke sini, berasal dari pohon yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Itu berarti nomor 3, pohonnya berbeda, tapi jenisnya masih sama. Ini disebut dengan penyerbukan silang. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah penyerbukan silang. Beralih ke soal berikutnya, pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan berbiji titik-titik. Apakah berbiji tertutup, berbiji terbuka, berbiji terbuka dan tertutup, atau berbiji keping satu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Pertama, tanaman biji tertutup. Tertutup ini nama lainnya adalah angiosperme. Nah, tanaman angiosperme ini memiliki beberapa ciri pada bijinya, yaitu yang jelas bijinya diselimuti daging buah. Jadi seperti mangga misalkan, mangga, kemudian jambu, ya, dan lain-lain. Ya, jadi bijinya kalau kita gambarkan ini buahnya, di dalamnya ini biji, maka di sampingnya ini ada daging buah. Ini adalah biji, ini daging. Jadi yang kita makan itu adalah daging buahnya. Itu berarti masuk ke dalam kelompok tanaman berbiji tertutup. Sedangkan kelompok tanaman berbiji terbuka nama lainnya adalah gymnos. Gymnosperme. Nah, cirinya dari tanaman gymnosperme adalah bijinya tidak diselimuti daging buah. Contohnya pada tanaman pinus, tanaman melinjo. Ya, jadi mereka itu ada biji, ada kulit biji, tapi tidak ada daging buahnya. Itu masuk ke dalam kelompok gymnosperme. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pembuahan ganda? Jadi, pembuahan ganda adalah pembuahan
yang terjadi 2 kali. Yaitu yang pertama inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot. Zigot inilah yang ada di dalam biji. Kemudian pembuahan kedua yaitu antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga membentuk endosperme atau cadangan makanan. Cadangan makanan inilah yang kita sebut biasanya dengan daging buah. Nah, otomatis pembuahan ganda itu prosesnya, kalau kita lihat, ya, di sini ini adalah gambar putih. Jadi yang pertama, di sini ada serbuk sari jatuh di atas kepala putih. Kemudian yang pertama serbuk sari membelah jadi 3 sel. Yaitu yang pertama inti vegetatif, kemudian inti generatif 1, kemudian inti generatif 2. Ya. Jadi di sini ini kan ada inti vegetatif dan inti generatif. Ya. Yang paling depan ini adalah inti vegetatif. Fungsinya adalah untuk menunjukkan jalan. Fungsi inti vegetatif adalah membuka jalan dari kepala putih menuju ovum. Ya, jadi di sini ketika serbuk sari itu baru menempel, satu sel serbuk sari akan membelah menjadi 3, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Kemudian ketiganya akan masuk ke dalam putih, yang urutannya yang pertama itu adalah yang paling depan inti vegetatif. Kemudian di tengah ada inti generatif 1, kemudian yang paling belakang itu inti generatif 2. Nah, inti vegetatif 1 itu adalah yang menunjukkan jalan ini sampai masuk ke sini, ovum. Ketika sampai di sini, inti vegetatif ini akan mati, akan luruh, akan menghilang karena sudah kehabisan energi. Kemudian sampai di sini nanti akan terjadi penyatuan atau pembuahan antara inti generatif 1 dengan ovum yang membentuk zigot. Ya, zigot ini nanti ada di dalam biji. Kemudian inti generatif 2 ini akan bertemu dengan yang di tengah ini. Yang di tengah ini adalah inti
kandung lembaga. Ya. Jadi inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga untuk membentuk endosperme atau cadangan makanan atau biasa kita sebut daging buah. Berarti di sini dari pembuahan ganda ini terbentuk dua komponen, yaitu ada biji dan ada daging buah. Berarti kalau kita mengacu di sini pengertian tanaman berbiji tertutup dan berbiji terbuka, yang memiliki biji dan daging buah itu hanya tanaman berbiji tertutup atau angiosperme. Jadi jawabannya di sini jelas adalah A. Ya. Oke, sampai di sini saya harap ini bisa membantu adik-adik dalam memahami mata pelajaran biologi khususnya bab pembuahan atau reproduksi pada tanaman. Oke, demikian pembelajaran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.